Baik, saya sudah menginput data dan mengisi file view-nya. Di sini saya akan melakukan uji normalitas. Yang pertama yaitu klik analyze, kemudian masuk regression, kemudian linear, kemudian pada ekonomi satu masukkan ke independen, lingkungan masukkan juga ke independen, sosial masukkan juga ke independen, kemudian variabel terdekat itu Y, nah dimana keberlanjutan usaha dimasukkan ke. Selanjutnya klik save, kemudian standardized, kemudian di residual klik standardized, kemudian klik continue, kemudian klik plots, kemudian masukkan spread ke dalam chart 1, spread masukkan ke chart 1 ke X dan receipt masukkan ke variabel Y. Dan di standard residual plots klik histogram dan normability plots, klik continue, klik OK, kemudian akan muncul hasilnya. Apakah data ini termasuk normal atau tidak? Kita akan melihat di normal regression standard residual, yaitu grafik. Nah, grafik ini terlihat titik-titik, di mana titik-titik ini tidak jauh dari garis yang telah ditentukan, maka data ini disebut normal. Atau dengan melihat tampilan grafik normal P plot pada di atas, dapat disimpulkan bahwa grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar diagonal serta penyebarannya mengikuti garis diagonal. Grafik dalam gambar tersebut menunjukkan bahwa regresi dipakai karena memenuhi asumsi normalitas. Dan selanjutnya itu uji normalitas atau chromosome, itu masih bagian dari normalitas, dimana kita akan menganalisis data. Yang pertama itu klik analyze, kemudian klik non-parametric tags,
kemudian legasi dialog, kemudian klik satu sampel. Selanjutnya masukkan standardized ke dalam tabulasi tes. Tes variable list. Dan pastikan cek klik normal dan klik OK. Maka data ini menunjukkan apakah data ini signifikan berdistribusi normal atau tidak, dan dimana apabila nilai signifikan yang dihasilkan lebih dari 0,05 maka distribusi datanya dapat dikatakan normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan yang dihasilkan kurang dari 0,5 maka data tidak berdistribusi normal. Pada output data terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan signifikan karena nilainya di atas 0,05 yaitu 0,200, yang berarti lebih besar di atas 0,05 sehingga data tersebut berdistribusi normal. Selanjutnya itu uji heterogenetas statistik. Yang pertama itu klik analyze, kemudian klik regression, kemudian klik linear, masukkan variabel ekonomi, lingkungan, sosial ke independen, kemudian variabel kemudian masukkan keberlanjutan usaha atau variabel terikatnya ke dalam dependen. Kemudian klik close. Spreadsheet masukkan di X dan masukkan sudah ke dalam Y. Continue dan klik histogram normal probability plot, klik continue, klik OK. Penjelasan hasil heterogenetas statistik pada grafik Stacker plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residual diperoleh hasil tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterogenetas statistik. Hal ini berarti tidak terjadi heterogenetas statistik pada model persamaan regresi, sehingga model regresi inilah untuk memprediksi
keputusan pemilihan berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu 5 variabel tersebut. 4 variabel tersebut. Dan selanjutnya kemudian klik compute variabel, kemudian variabel is about, klik kasih masuk ABS UT, kemudian di foundation and special variable klik ABS selanjutnya kasih masuk standardized ke numeric expression. Dan klik OK. Selanjutnya dan akan muncul ini about output. Selanjutnya klik analyze. Selanjutnya klik analyze, klik regression, masuk linear, kemudian ganti dependent variable dengan UBSUT, variable dengan ABSUT, dan klik OK, dan akan muncul hasil. Dan pilih tabel koefisien. Dan dikatakan bebas dari heterokedastik bila nilai signifikan 0,05 dan nilai signifikannya di atas 0,05, maka disebut dikatakan bebas dari heterokedastik bila nilai 0,05 di atas 0,05. Selanjutnya uji multikolinearitas. Yang pertama yaitu klik analyze, kemudian regression, klik linear, terus masukkan variabel ekonomi, lingkungan, sosial ke independen, dan masukkan keberlanjutan usaha ke dependen.
Kemudian masukkan keberlanjutan usaha ke dependen. Selanjutnya klik statistik, checklist diagnostic, klik causality diagnose, kemudian continue dan klik OK. Dan dimana kita akan melihat tabel koefisien A, yaitu melihat nilai dari toleran dan FIV, dimana apabila nilai toleran lebih dari 0,1 dan nilai FIV kurang dari 10, maka tidak terjadi multikoloritas pada persamaan regresi penelitian. Nah, dimana di sini ekonomi, lingkungan, dan sosial dinilai tolerannya itu lebih dari 0,01 dan nilai FIV-nya kurang dari 10, dan maka data ini tersebut tidak terjadi multikolorasi pada persamaan regresi penelitian. Selanjutnya uji regression. Klik analyze, kemudian klik regression, kemudian klik linear, masukkan variabel ekonomi, lingkungan, dan sosial ke variabel independen. Nah, sudah masuk, sudah dalam, dan keputusan pemilihan dimasukkan ke dependen. Kemudian dan pastikan nilai causality dialogs sudah tidak diceklis pada bagian statistik dan standardisasi pada bagian save. Nah, causality dialogs, continue, dan pada bagian save tidak diceklis, yaitu standardisasi. Uji T. Uji T adalah uji yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen variabel Y. Nah, jadi dinilai standarisasi ini untuk mengetahui nilai koefisien dari masing-masing variabel, untuk mengetahui pengaruh. Kita bisa melihat dari nilai signifikan. Jika nilai di bawah 0,05 berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, dimana ekonomi itu nilainya kurang
atau di bawah 0,05, maka ekonomi berpengaruh terhadap keberlanjutan usaha. Kemudian lingkungan di situ nilai signifikannya 133. Nah, nilai berarti lingkungan tidak berpengaruh. Selanjutnya sosial di bawah nilai 0,05, maka sosial berpengaruh juga terhadap atas keberlanjutan usaha. Kemudian UGF atau simultan dalam analisis regresi linear bertujuan untuk mencari pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. UGF ini untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara bersama-sama atau secara simultan dari variabel X ke variabel Y. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka variabel X-nya secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Karena di sini nilai signifikannya di bawah 0,05, maka disebut berpengaruh secara bersama-sama atau secara simultan dari variabel X ke Y. Yang ketiga itu uji koefisien determinasi yang sering disimbolkan sebagai R pangkat 2, merupakan ukuran statistik yang mengindikasikan seberapa besar variabilitas dalam data yang dapat dijelaskan oleh model regresi yang digunakan. Di kolom model summary yang nilai adjusted R-square, di situ terdapat 0,735. Hal ini berarti variabel X berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 73,5%. Nah, kita ambil yang persennya dari data adjusted R-square. Baik, dari situ kita berhasil untuk menguji data melalui regresi linear berganda, di mana kita mendapatkan hubungan pada variabel X ke Y, yaitu 75,3% untuk menyukseskan usaha petani nilam di Kabupaten Mamasa, atau untuk hubungan keberlanjutan usahanya. Sekian dari saya. Terima kasih.